Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Al-ayat. Hadirin al-Jum'ah rahimahumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb, Malik serta Ilah manusia, yang mana sampai hari ini Allah masih memberikan kepada kita usia, memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita kesempatan, sehingga pada saat ini kita mampu melangkahkan kaki-kaki kita menuju ke tempat ini untuk bersama-sama rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga usia, kesehatan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita mampu kita manfaatkan sebaik-baiknya guna membuat bekal menuju ke negeri keabadian, negeri akhirat. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, sekarang kita berada di tahun yang baru, tahun 1445 Hijriah. Kita baru saja meninggalkan tahun 1444 Hijriah. Dan banyak sekali kenangan, banyak sekali hal-hal yang perlu kita ingat di tahun sebelumnya untuk pelajaran di tahun sekarang dan yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, tentu kita berharap bahwa dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, kita semua tentu berharap bahwa kita menuju ke arah lebih baik, terus-menerus melakukan perbaikan, baik diri kita, keluarga, ataupun umat, ataupun masyarakat kita. Hadirin rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang tahun baru Hijriah, tentu ingatan kita akan diingatkan tentang sebuah peristiwa yang mana mengapa umat Islam menamai tahunnya dengan tahun Hijriah adalah ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka tahunnya dinamakan tahun Hijriah karena momentumnya adalah peristiwa hijrah Rasulullah dan para sahabat dari Makkah ke Madinah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama dan seterusnya, kemudian awal pendakwahnya Rasulullah dilaksanakan di kota Makkah, mendapatkan tantangan yang luar biasa dari kaum kafir Quraisy. Dengan tantangan dakwah yang luar biasa, mendapatkan tekanan, ejekan, cemoohan, bahkan intimidasi fisik dan mental pun menimpa Rasulullah dan para sahabat. Di awal-awal dakwah, kaum muslimin mendapatkan tantangan yang luar biasa, terutama setelah dakwahnya secara jahar, secara terang-terangan, sehingga banyak para Rasulullah
memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke negeri-negeri yang lain, di antaranya lah negeri Habasyah. Dan akhirnya Rasulullah pun memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah, suatu negeri yang aman, yang mana Rasulullah sudah mempersiapkan di sana. Diawali dengan dakwah para sahabat, Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair dan juga sahabat-sahabat yang lain untuk berdakwah di sana. Sehingga ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, hijrah ke Yathrib, Yathrib pun sudah siap menerima kaum muslimin, kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Akhirnya dakwah yang tadinya tertekan, mendapatkan intimidasi, mendapat tantangan, akhirnya setelah hijrah ke Madinah, setelah hijrah ke Yathrib, maka Islam pun mulai berkembang ke seluruh dunia dari kota Madinah. Maka dengan peristiwa hijrah itu terjadi perubahan yang signifikan, terjadi perubahan yang luar biasa dari perkembangan umat Islam, dari perkembangan dakwah Rasulullah dan para sahabat. Maka tidak salah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan momentum hijrah menjadi tahun perhitungan dalam kalender Islam. Hadirin rahimakumullah, berbicara masalah perubahan, tentu kita berharap bahwa kita pun sama. Secara pribadi kita berharap bahwa diri kita adalah menjadi berubah, terus makin berubah. Berubah seperti apa? Berubah ke arah yang lebih baik tentu. Diri kita, fisik kita, kesehatan kita, mental kita, spiritual kita, ekonomi kita, dan sebagainya, kita berharap kita terus berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa dan sebagainya. Begitupun dengan keluarga kita, begitupun dengan umat Islam, begitupun dengan masyarakat. Kita berharap kita semua menjadi berubah menuju yang lebih baik. Di dalam surat Al-A'raf ayat 11 yang mana dibacakan tadi di mukadimah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan merubah ma biqaumin, suatu kaum, hatta yughayyiru, sehingga mereka merubah ma bi anfusihim, mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat di atas merupakan sebuah petunjuk yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa suatu perubahan harus kita mulai dari diri kita sendiri. Perubahan yang maksud adalah perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Ketika kita berharap ada perubahan di lingkungan kita, ketika kita berharap ada perubahan di keluarga kita, ketika kita berharap ada perubahan di masyarakat kita, tapi kita tidak merubah diri kita, maka mana mungkin itu akan terjadi perubahan. Maka ketika kita akan melakukan suatu perubahan menuju lebih baik, maka diawali dengan merubah diri kita sendiri menuju ke arah yang lebih baik. Hadirin rahimakumullah, di dalam surat Al-Balad ayat 8 sampai 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata, walisana wa safatain, dan lidah dan sepasang bibir, wa hadainahun nazdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, jalan kebajikan dan jalan kejahatan. Berubah memang tidak mudah untuk lebih baik. Sehingga ayat di atas dilanjutkan dengan ayat berikutnya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falat tahamal aqabah." Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Wa ma adraka mal aqabah. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Fakku raqabah, itu melepaskan perbudakan. Au it'amun fi yaumin dzi masghubah, atau memberi makan pada hari kelaparan.
yatiman dza maqrabah, kepada anak yatim yang ada hubung kerabat, au miskinan dza matrobah, atau orang miskin yang sangat fakir. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Kalau kita perhatikan ayat-ayat di atas, maka memilih jalan yang baik diumpamakan dengan aqabah, diumpamakan dengan menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Memilih jalan yang baik, jalan kebaikan, itu diumpamakan dengan aqabah, dengan menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Sehingga yang namanya kebaikan, ketika kita melakukan kebaikan, adalah sesuatu yang sulit, yang mana di sana ada tantangan. Tidak mudah tentunya, tapi kita pasti bisa untuk melakukan. Kemudian juga di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis sabri was shalah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di sana ada kalimat kabirah, wa innaha lakabiratun, dan itu sungguh berat, kabiratun berat. Maka dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, apa itu makna kabirah? Apa itu makna berat? Maka disebutkan al-kabirah adalah masyaqqah sakilah, itu sesuatu yang sulit, yang sangat berat. Jadi yang namanya kita meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat, itu sungguh berat. Itu sungguh berat. Tidak mudah tentunya. Siapa yang bisa melaksanakannya? Itu illa 'alal khashiyin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Maka disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan illa 'alal khashiyin adalah yakni al-musaddiqina bima anzalallah, itu orang-orang yang percaya dengan apa yang diturunkan Allah. Yang namanya kebaikan itu berat, yang mana melaksanakan kebaikan itu berat, yang namanya istiqomah dalam al-haq, dalam kebenaran, di tengah tantangan zaman yang luar biasa, di tengah intimidasi, di tengah yang lain-lainnya. Maka itu bukan perbuatan yang mudah, bukan perbuatan yang enteng, tapi itu adalah lakabirah berat. Banyak sekali tantangan-tantangan, banyak sekali halangan-halangan, banyak sekali hambatan-hambatan yang akan menghambat kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi Allah memberikan jalan adalah illa 'alal khashiyin, itu orang yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Itu orang yang yakin dengan apa yang diturunkan Allah. Kalau kita berbuat kebaikan hanya karena ikut-ikutan, sholatnya ikut-ikutan misalnya, saumnya ikut-ikutan, dan lain sebagainya, ngajinya ikut-ikutan, maka ketika yang lain tidak ada, yang lain tidak hadir, maka sholat kita, ngaji kita, saum kita, maka tidak akan bersemangat lagi. Tapi kalau kita melakukan suatu kegiatan, melakukan ibadah atas dasar keyakinan, atas dasar iman kita kepada Allah, maka berapapun orang yang hadir, siapapun yang ada, hanya sedikit atau banyak, maka tidak ada pengaruhnya kepadanya. Seandainya ada seorang mujahid, maka satu di antaranya adalah aku. Seandainya ada seorang mujahid, maka satu di antaranya adalah aku. Seandainya ada 10 mujahid, maka satu di antaranya adalah aku, kata seseorang. Dan seandainya hanya ada satu orang mujahid, itu adalah aku. Itu adalah ungkapan istiqomah dalam melaksanakan kebaikan. Tidak terpengaruh banyaknya orang-orang yang mendukungnya ataupun banyak orang-orang yang membenci.
Dan kita bisa melihat dalam sirah nabawiyah bagaimana beratnya dakwah Rasulullah dan para sahabat. Mereka meninggalkan negeri tercintanya, mereka meninggalkan Mekah Al-Mukarramah. Untuk apa? Untuk demi dakwah, demi cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ketika mereka berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah dan ridho dari Rasul-Nya. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Barang siapa hijrah menuju Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah dan Rasul-Nya. Hadirin rahimakumullah. Maka ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari hijrah ini, untuk menjadikan kita berubah, untuk merubah diri kita, merubah masyarakat kita, merubah lingkungan kita menuju arah lebih baik. Yang pertama adalah kita senantiasa memohon petunjuk, memohon hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Fatihah, sering dalam surat kita ulang-ulang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta tolong kepada Allah, kita mengabdi hanya kepada Allah, kita mohon pertolongan hanya kepada Allah. Kemudian kita senantiasa memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, jalan siratal mustaqim. Karena tidak ada jaminan bahwa kita akan senantiasa berada dalam kebenaran. Bisa jadi hati kita meleset, hati kita berpaling. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah, tetapkanlah kami dalam jalan siratal mustaqim. Kita adalah makhluk yang lemah, maka kita senantiasa harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak mampu untuk memberi hidayah kepada pamannya sendiri, pamannya Abu Thalib, yang sangat mencintai Nabi, yang amat sangat membela Nabi, mencurahkan hartanya, mencurahkan paruhnya untuk membela keponakan itu Nabi Muhammad SAW. Ternyata Nabi sendiri tidak mampu untuk memberikan hidayah, petunjuk kepadanya. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau kasih, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki, dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Sehingga Abu Thalib yang sangat membela Nabi sampai akhir hayatnya tidak mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian yang kedua adalah bersungguh-sungguh. Di surat Al-Ankabut ayat 69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ada kesungguhan, ada mujahadah, bukan asal-asalan. Dan yang namanya mujahadah perlu pengorbanan. Tidak mungkin dengan asal-asalan, tidak mungkin hanya dengan sisa waktu kita. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, mengikuti langkah orang-orang yang ikhlas. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang-orang yang senantiasa ikhlas kepada Allah, hanya mengharapkan Allah, maka kita tentu perlu bimbingan mereka agar kita pun sama mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Hadirin rahimahullah, di khutbah yang kedua ini
Kesimpulan dari khutbah pertama adalah perubahan yang kita harapkan tentunya adalah pertama adalah perubahan diri kita sendiri menuju ke arah yang lebih baik. Kemudian kedua adalah perubahan keluarga kita. Anfusakum wa ahlikum nar. Kita tidak hanya menyelamatkan diri kita di akhirat, tapi juga menyelamatkan diri dan keluarga kita di dunia dan di akhirat. Kemudian juga adalah perubahan masyarakat, bangsa dan negeri ini menuju ke arah yang lebih baik. Di surat Al-A'raf ayat 96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Pasti kami bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Allah janji dalam ayat tersebut, apabila negeri itu, sebuah negeri penduduknya beriman dan bertakwa, pasti kata Allah, la fatahna, kami berikan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Hujannya jadi barokah, tanahnya jadi barokah, semuanya jadi barokah. Tetapi sebaliknya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan. Maka ketika sebuah negeri, misalnya negeri ini, banyak sekali bala, banyak sekali bencana, apapun bencana itu, maka kita penduduknya harus hisab diri, muhasabah. Jangan-jangan kita belum menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berubah dari diri kita sendiri. Kita pun harus khusyuk, khusyuk, yakin bahwa itu adalah datang dari Allah dan taat patuh sepenuhnya hanya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan keimanan, memberikan kepada kita kekuatan ketakwaan agar kita bisa istiqomah dan terus ada dalam jalan siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa merubah diri, memperbaiki keluarga dan juga memperbaiki umat dan bangsa ini menuju ke arah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.